semuanya, berjumpa lagi di channel Drama Populer. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kita harapkan semoga baik-baik saja ya. Pada video kali ini, kita akan merangkum drama romantis yang terdiri dari 12 episode, namun kita akan merangkum menjadi 30 menit saja. Drama ini berasal dari Korea Selatan yang berjudul Orange Marmalade yang dirilis pada tahun 2015. Dan menceritakan tentang kehidupan seorang anak perempuan yang terlahir dari keluarga yang berbeda, yaitu keluarga vampir. Di mana mengisahkan pada 300 tahun yang lalu, manusia dan vampir melakukan perjanjian damai, akan tetapi mereka masih tidak akur satu sama lain. Nah, bagaimanakah kisah cinta antara manusia dan vampir ini? Saksikan terus videonya sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu, kita ingatkan kembali, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari channel ini. Dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan tentang mimpi seorang siswi yang bernama Baek Mari, yang diperankan oleh Sol Hyun. Dia adalah seorang vampir yang hidup di dunia manusia. Mimpi itu menceritakan tentang trauma masa kecilnya yang dijauhi oleh temannya karena ia dianggap sebagai monster. Saat terbangun, ia tiba-tiba berteriak yang membuat penumpang di kereta terkejut dan memandanginya. Di saat yang bersamaan, ada seorang laki-laki di samping Mari tengah melakukan pelecehan terhadap seorang wanita saat di kereta. Mendengar Mari berteriak, laki-laki itu terkejut dan melepaskan tangannya dari paha si wanita. Semua mata pun tertuju pandangan kepada Mari. Namun laki-laki itu mengira semua orang memandanginya. Ia pun mengelak dan mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan apapun. Tapi wanita yang menjadi korbannya mengatakan kebenarannya. Di sana juga ada seorang siswa bernama Jaemin yang diperankan oleh Hyo Jin-go yang ikut melihatnya. Ia terkejut melihat seragam sekolah Mari yang sama dengan seragam sekolah miliknya. Saat itu, laki-laki tersebut segera berlari dan menjatuhkan susu miliknya. Orang-orang yang mengejarnya tidak sengaja menginjak susu tersebut, dan yang lebih mengejutkannya, minuman tersebut bukan berisi susu, melainkan berisi darah. Darah itu terciprat kemana-mana, termasuk ke wajahnya Mari. Semua orang pun terkejut, dan ternyata laki-laki itu adalah seorang vampir. Dan saat kereta berhenti, laki-laki itu pun kabur dan menghilang entah kemana. Sedangkan Mari yang terkena darah pun mulai bereaksi, dan Jaemin yang melihat itu mendekatinya. Di sini, Mari pun hampir tidak bisa mengontrol dirinya dan hampir menggigit lehernya Jaemin. Tapi ia sadar dan bergegas pergi dari sana. Setelah itu, Mari masuk sebagai murid pindahan di sekolah Jaemin. Teman-teman baru di kelasnya Mari melihat berita dan bertanya tentang kejadian tadi pagi tentang vampir di kereta kepada Mari, karena Mari ada di video yang tersebar itu. Mereka juga berdebat tentang manusia dan vampir yang hidup berdampingan. Saat guru Han Young Jae menjelaskan tentang janji perdamaian antara manusia dan juga vampir, banyak dari mereka yang tidak setuju dengan hal tersebut karena mereka takut dengan vampir. Termasuk juga Jaemin yang sangat membenci vampir. Tapi sang guru menjelaskan bahwa manusia tidak perlu khawatir karena mereka sudah memiliki janji perdamaian. Dalam janji itu, para vampir berjanji tidak akan pernah menjadikan manusia sebagai mangsa dan menghisap darahnya. Setelah itu, para siswa di kelas masih membicarakan tentang vampir dan makanan yang tidak disukai oleh vampir, dan Mari yang mendengar itu mencoba memakan makanan yang tidak disukai oleh vampir. Hal itu untuk menutupi identitas dirinya agar mereka percaya bahwa dia adalah seorang manusia sama seperti mereka dan bukanlah seorang vampir.
Tapi akhirnya Mari malah muntah setelah memakan makanan itu tadi. Kemudian kita diperlihatkan ayah Mari yang sedang membuat minuman yang terbuat dari darah hewan dan dibungkus dengan plastik berlabel jus tomat di rumahnya. Jadi ini adalah makanan mereka. Dan saat di perjalanan pulang, Mari naik kereta dan ia tertidur. Ketika itu dia mencium bau darah yang manis berada di dekatnya. Ia pun mendekatkan dirinya dan menjilat leher orang yang ada di sampingnya itu, yaitu Jaemin. Saat itu, Mari tiba-tiba terbangun dan ia tersadar. Dia pun langsung pergi dari sana dan menjatuhkan buku musik miliknya. Jaemin yang melihat itu mengambilnya dan ia menyimpannya. Akibat kejadian ini, Jaemin mulai tertarik kepada Mari. Setelah tiba di rumah, Jaemin melihat buku musik milik Mari tadi. Ia pun mengambil gitar pemberian ibunya dan memainkannya. Singkat cerita, saat pulang sekolah, Jaemin mengejar Mari dan meminta penjelasan kepadanya kenapa ia melakukan hal semacam itu. Namun Mari tidak mengingat dan tidak mengetahui siapa Jaemin. Jaemin yang mendengar itu merasa marah. Dia mencoba mengingatkan Mari dan apa saja yang telah dilakukannya. Saat itu, Mari mengingat Jaemin dan mencium darah yang berbau manis dari tubuhnya. Di sini, Jaemin ingin Mari minta maaf padanya, sekaligus mengembalikan buku miliknya Mari yang terjatuh tempo hari. Di tempat lain, Yoon-jae bertemu dengan ibu Jaemin. Ia menyerahkan foto-foto Jaemin saat di sekolah kepadanya. Ibu Jaemin takut menemui putranya karena ia tahu bahwa Jaemin masih marah dan membencinya. Jadi, Jaemin ini sebenarnya membenci ibunya karena ibunya ini telah menikah dengan seorang vampir. Yoon-jae yang merupakan guru sekaligus ayah tiri Jaemin meminta bertemu di kafe dan membujuknya agar dia meraih mimpinya untuk bermain musik. Saat Jaemin pulang, dia melihat Mari yang menyanyi di kafe tersebut. Setelah itu, saat di sekolah, Jaemin mengajak Mari untuk membuat band bersamanya. Namun Mari menolaknya. 생각났어? 뭘 사과해야 할지? Kemudian Yoon-jae datang ke rumah Siho yang merupakan keponakannya. Dia menyelamatkannya karena dihukum oleh PCS atau Vampire Control System. Di sini ia juga meminta agar Siho pindah ke sekolahnya. Setelah beberapa waktu, Jaemin meminta Ara untuk membujuk Mari agar mau bergabung dengan band sekolahnya. Namun, Ara yang tidak menyukai Mari karena berhasil menarik perhatian Jaemin, ia pun mengganti kode kunci lokernya Mari, yang mana berisi minuman darah atau makanannya Mari. Mari yang tidak sempat meminum itu akibat lokernya nggak bisa dibuka, ia pun mulai merasa pusing, dan saat di jalan dia bertemu dengan Jaemin dan mencium bau darah yang manis. Di sini pun ia hampir menggigitnya, namun tersadar kembali. Setelah itu ia pun pergi dari sana. Mari yang tengah berlari tiba-tiba pingsan di depan Siho. Siho pun membawanya ke ruang UKS dan memberikannya sebungkus darah. Saat itu Mari mengetahui bahwa Siho adalah vampir juga. Siho ini adalah teman masa kecilnya dulu. Setelah itu, akibat loker Mari yang gak bisa dibuka dan di sana ada baju olahraganya, ia pun dihukum karena pas jam olahraga ia tidak memakai bajunya. Kemudian Ara kembali berbohong. Dia bilang bahwa dia bisa membuka lokernya dengan kode milik Mari. Mari pun akhirnya dihukum mengelilingi lapangan, dan di sini Siho pun menemaninya. Kemudian Ara berulah lagi dan memfitnah Mari sebagai orang yang menodai baju olahraganya. Namun Jaemin dan Siho membela Mari. Kemudian Siho teringat masa lalunya dengan Jaemin saat mereka bermain gitar dahulu. Saat itu, Jaemin bilang bahwa ibunya menikah dengan seorang vampir dan berharap para vampir mati saja. Dan disitulah awal mula Jaemin sangat membenci vampir. Keesokan harinya, Siho tinggal di rumahnya Mari dan dia memperingatkan untuk tidak terlalu mempercayai Jaemin. Beberapa waktu kemudian, adiknya Mari mengajak Siho untuk keluar. Namun saat di luar, ia menghilang saat di taman. Jaemin yang tidak sengaja bertemu Mari dan mengetahui adiknya Mari menghilang, ia ikut mencarinya. Tak lama kemudian, Jaemin berhasil menemukannya dan memeluknya. Adiknya Mari yang tidak bisa mengontrol nafsu vampirnya pun mau menggigit Jaemin, namun Mari berhasil menggagalkannya
dan langsung membawa adiknya pergi dari sana. Keesokan harinya di sekolah heboh karena Jaemin membantu Mari. Kemudian Ara mengatakan kepada Mari bahwa dirinya dipanggil ke ruang guru. Di sana Mari mengetahui bahwa guru Yunjae juga bagian dari mereka. Dia juga menceritakan tentang kehidupan Shiho dan orang tuanya yang dihukum karena peraturan tentang vampir. Setelah itu Mari pergi ke ruang band dan di sana dia bertemu dengan Jaemin. Dia berterima kasih padanya karena telah menemukan adiknya, serta minta maaf atas perbuatannya karena telah mengabaikannya. Jaemin pun menerima permintaan maafnya, dan di sini dia memainkan gitar dan menceritakan tentang kehidupannya yang dijalaninya selama ini. Singkat cerita, Mari dan Shiho ikut bergabung dengan band sekolah mereka. Mereka menamakan band mereka dengan nama Orange Marmalade. Sejak saat itu mereka terus latihan bersama dan tampil di berbagai acara musik. Karena itu pula Jaemin dan Mari menjadi semakin dekat. Suatu ketika Jaemin dan ibunya bertemu, namun Jaemin hanya menganggap ibunya ini sebagai guru dan memintanya untuk bersikap seperti guru saja dan bukan sebagai orang tua. Kemudian Jaemin pergi ke mercusuar dan bertemu dengan Mari. Di sini Mari mengungkapkan perasaannya padanya, dan akhirnya mereka pun menjadi sepasang kekasih. Sedikit penjelasan kenapa mereka para vampir bisa bertahan saat kena sinar matahari. Mereka dikasih SPH oleh PCS. SPH ini dapat melindungi mereka dari sinar matahari. Saat malam hari, Ibu Jaemin dan Yunjae sedang berbincang tentang alasan kenapa orang tua Shiho dihukum. Di sini, Yunjae mengatakan mereka dihukum karena saat Shiho kecil dan berkeliaran sendiri, Shiho masih belum mampu mengontrol sifat vampirnya, yang akhirnya menggigit seorang manusia. Mereka menolong Shiho dengan mengeluarkan kekuatan vampir mereka, dan diketahui oleh banyak orang. Akhirnya mereka pun dihukum. Saat itu, Shiho yang datang ke rumah Yunjae tidak sengaja mendengar hal itu. Ia pun merasa marah karena selama ini mereka telah menyembunyikan hal itu darinya. Yunjae pun mengejarnya dan mereka berdebat. Saat itu juga Jaemin yang ingin menemui ibunya, ia melihat Shiho dan Yunjae dari luar pagar dan mendengar semuanya. Setelah itu dia pun pergi dari sana. Kemudian Shiho yang berniat pulang ke rumahnya, di sini ia dihadang oleh Jaemin. Tanpa banyak basa-basi langsung memukulnya, dan terjadilah perkelahian di sana. Jaemin juga memintanya untuk menjauhi Mari karena ia tidak mau Mari berdekatan dengan seorang vampir. Keesokan harinya, Shiho menghilang entah kemana, dan Yunjae mengetahuinya mencoba mencarinya. Ia juga meminta bantuan Mari untuk menemukannya. Saat Mari mencari Shiho, dia tidak sengaja bertemu dengan Jaemin. Mari pun menanyakan keberadaan Shiho padanya dan mengajak Jaemin untuk ikut mencari Shiho juga. Saat di perjalanan, mereka melihat seorang anak laki-laki yang memerlukan pertolongan. Di sini, Jaemin pun berusaha menolongnya. Namun saat ia menolong anak itu, kakinya tersangkut jaring dan tertarik ke atas hingga membuat tubuh Jaemin terangkat dan terbentur hingga berdarah. Mari yang melihat itu tentu saja panik dan mencoba menolongnya dengan kekuatan vampirnya. Tapi saat itu Shiho datang dan membantu Mari. Dia menahan Mari agar tidak menggunakan kekuatannya, dan akhirnya Shiho berhasil menolong Jaemin dengan kekuatan vampirnya. Jaemin berhasil diselamatkan, tapi ia tidak sadarkan diri. Ia juga berlumuran darah di depan Mari, dan Mari yang melihat itu pun langsung bereaksi. Mari pun hampir menggigit leher Jaemin, tapi di saat bersamaan, Ara yang sedang mencari Jaemin melihat Mari mendekat ke leher Jaemin. Ia pun memanggilnya. Mendengar panggilan Ara itu menyadarkan Mari yang ingin menggigit leher Jaemin. Ara yang melihat itu pun mulai mencurigai Mari sebagai seorang vampir. Jaemin akhirnya dibawa ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Ara memeriksa tas Mari dan melihat bungkusan minuman bertuliskan jus tomat. Awalnya Ara masih sedikit ragu, namun ia mengecek kembali dan mengetahui bahwa itu bukanlah jus tomat, melainkan darah yang terbungkus. Dan kini akhirnya Ara pun mengetahui identitas Mari yang sebenarnya. Kemudian Mari menelepon Shiho
dan Shiho bilang dirinya pasti diincar oleh PCS dan akan ditahan. Para vampir tidak boleh menggunakan kekuatannya, dan jika itu dilanggar, maka mereka akan dihukum. Di sini Shiho juga meminta Mari agar tidak ketahuan seperti dirinya. Di sisi lain, Jaemin yang telah sadar, ia pun mencari keberadaan Mari dan mencoba menghubunginya. Namun Mari menghindarinya karena ia tahu bahwa Jaemin membenci seorang vampir. Jaemin pun terus mencari Mari kemana-mana, namun tidak berhasil menemukannya. Sedangkan Shiho mencoba memusnahkan dirinya dengan sinar matahari. Sepertinya dia sudah mulai bosan dengan keadaannya yang sekarang. Ia pun akhirnya menghilang dan meninggalkan kalung peninggalan orang tuanya. Gara-gara Ara, seluruh sekolah juga mengetahui identitas Mari yang sebenarnya adalah seorang vampir. Sejak saat itu, Shiho dan Mari sama-sama menghilang bersama keluarganya. 2 minggu kemudian, Jaemin mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal yang memberitahukan keberadaan Mari di mercusuar. Mendengar itu, Jaemin pun langsung pergi ke sana. Akhirnya, Jaemin berhasil bertemu dengan Mari. Dan saat ia berhadapan dengan Jaemin, Mari mengaku bahwa dirinya memang benar seorang vampir. Jaemin yang mendengar itu pun langsung menangis karena orang yang ia cintai selama ini adalah seorang vampir. Padahal ia sangat membenci vampir. Ketika itu, Mari hampir terjatuh ke laut. Namun, Jaemin berhasil menyelamatkannya. Sayangnya, malah Jaemin yang terpeleset dan terjatuh ke dalam laut. Tentu saja melihat itu, Mari menyelamatkan Jaemin dengan kekuatan vampirnya dan membawanya ke daratan. Namun saat Jaemin tersadar, ia tidak mengingat apapun setelah kejadian itu. Dia juga melupakan Mari. Waktu pun berlalu. Kini Mari dikurung oleh PCS karena telah menggunakan kekuatan vampirnya. Ia pun di sini dijadikan oleh PCS sebagai percobaan pengungkapan identitas vampir di depan manusia dan tujuannya agar bisa hidup berdampingan. Mereka ingin memperlihatkan bahwa vampir sebenarnya tidak berbahaya bagi manusia, dan Mari pun akhirnya dibebaskan dari tahanan sebagai bahan percobaan PCS itu. Setelah itu, Mari pun menjalani harinya seperti biasa dan pergi ke sekolah. Dia juga kembali bertemu dengan Jaemin, dan ia juga mengaku kepada semua orang bahwa dia adalah seorang vampir. Mereka juga mencoba mendekati Jaemin yang telah melupakannya. Namun Jaemin menghindarinya karena dia dari dulu memang membenci seorang vampir. Di tempat lain diperlihatkan Shiho sedang dirawat oleh PCS. Jadi, sebelum Shiho benar-benar musnah, mereka menolongnya dan mencoba menyembuhkannya. Alhasil, Shiho juga menjadi bagian dari bahan percobaan pengungkapan identitas vampir. Di tempat lain, di sekolah, semua teman kelas Mari membulinya dan juga mengucilkannya. Namun Mari tidak menanggapinya dan ia tetap berlaku baik. Ayah Mari yang merasa khawatir karena identitas anaknya terungkap, ia pun mencoba datang ke sekolah dan betapa mengejutkannya. Di sana ia merasa sedih saat melihat anaknya dibuli. Di saat pelajaran memasak, tidak ada satupun yang mau sekelompok dengan Mari. Mereka pun bahkan mengerjai Mari dan ingin menjatuhkan seember air kepada Mari. Namun, Jaemin yang melihat itu menyelamatkannya. Saat Mari sedang meminum darah di taman sekolah, semua teman-temannya memandanginya. Mari ini berniat untuk tidak lagi bersembunyi tentang identitasnya sebagai vampir. Ketika itu, tiba-tiba Shiho datang dan membawanya pergi dari sana. Mendengar ada seorang vampir di sekolah, para orang tua siswa pun protes. Mereka ketakutan kalau anak mereka digigit. Namun Jaemin berhasil meyakinkan para orang tua bahwa vampir itu tidak semenakutkan dalam pikiran mereka. Kini, Jaemin dan Mari kembali menjadi dekat, meskipun ia masih melupakan kejadian dulu pernah bersama dengan Mari.
Di sisi lain, Ibu Jaemin kini mengajak orang tua Mari bekerja di restoran miliknya. Kemudian saat di sekolah mengadakan kegiatan donor darah, Si-ho mengajak Mari untuk bolos saja, namun ia menolaknya. Tapi saat Jaemin yang mengajak untuk bolos, Mari pun mau. Saat di kelas, Ara yang mengetahui Jaemin, Mari, dan Si-ho tidak hadir, ia pun juga ikut bolos. Kemudian saat di jalan, Ara melihat Si-ho sedang bermain gitar, dan akhirnya dia berjalan-jalan dengannya. Jadi, Ara juga sudah mulai berubah dan berjanji tidak akan menyakiti Mari lagi. Di sisi lain, Jaemin mulai mengingat kembali sebagian ingatannya, yang mana Mari pernah mencoba menggigitnya. Karena ingatan itu, Jaemin pun menjadi takut dan meminta Mari untuk menjauhi dirinya. Si-ho yang melihat kejadian itu, ia mengejar Jaemin serta menjelaskan semuanya. Sedangkan Mari pun akhirnya memutuskan untuk pindah sekolah saja, karena Jaemin menyuruhnya untuk menjauhinya. Jaemin yang sudah tahu kebenarannya, ia segera mencari Mari dan berhasil bertemu dengan Mari dan memeluknya. Di sini Jaemin menceritakan bahwa Si-ho lah yang membantunya mengingat dirinya. Suatu ketika, salah satu teman sekolah mendengar percakapan dan mengetahui bahwa Si-ho juga seorang vampir. Sekolah kini pun menjadi heboh kembali karena ada 2 vampir di sekolah tersebut. Ara yang mengetahui identitas Si-ho terungkap pun segera menemui Si-ho karena ia tidak ingin Si-ho salah paham padanya bahwa bukan dia yang menyebar berita tersebut. Sebenarnya selama ini Ara sudah tahu bahwa Si-ho adalah seorang vampir. Namun meskipun sudah tahu bahwa Si-ho vampir, Ara tetap dekat dengannya dan malah sepertinya Ara ada rasa suka dengan Si-ho. Si-ho yang mendengar itu pun mempercayainya. Para siswa dan orang tua kembali protes karena ada 2 vampir di sekolah mereka. Namun, Jaemin yang juga dibantu oleh Ara berhasil meyakinkan mereka kembali. Kemudian Jaemin mengajak temannya untuk kembali bermain band dan mereka menyetujuinya. Hal itu juga membuktikan bahwa vampir dan manusia bisa berdampingan dan juga mereka berhasil menjadi band terkenal. PCS juga telah membebaskan orang tuanya Si-ho. Sekarang vampir dan manusia bisa hidup berdampingan dengan damai dan hidup dengan kebahagiaan mereka masing-masing. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah perbedaan tidak menjadikan kita bermusuhan, melainkan kita bisa saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian dan juga bisa memberikan sedikit pelajaran untuk kita semuanya. Oke guys, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Mohon dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.